Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Perkenalkan, nama saya Wilono Tomo. Saya adalah dosen Diploma 4 Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian di Politeknik Imigrasi Kampus Gandul Cinere, Depok. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah aplikasi komputer. Ini merupakan mata kuliah yang didapat di semester ganjil, yaitu dengan jumlah 3 SKS, di mana 1 SKS merupakan teori dan 2 SKS merupakan praktek. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah aplikasi komputer ini yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami arti penting, manfaat, konsep aplikasi komputer, aplikasi desain, aplikasi virtual mesin, dan aplikasi lainnya. Yang kedua, mahasiswa memahami pemanfaatan aplikasi Office dan pengintegrasiannya di dalam dunia pekerjaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat desain grafis sederhana dan mengedit serta memanipulasi gambar digital. Yang keempat, mahasiswa mampu memanfaatkan aplikasi mesin virtual dan menjalankan suatu aplikasi, program, maupun skrip pada operasi lain. Yang kelima, mahasiswa mampu menginstalasi ulang sebuah perangkat PC ataupun laptop. Berikut ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah aplikasi komputer. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang berbagai macam aplikasi komputer, aplikasi desain, aplikasi editing dan manipulasi gambar digital, aplikasi virtual mesin, dan aplikasi lainnya dalam menunjang berbagai kegiatan dan pekerjaan di lingkungan keimigrasian. Berikut ini materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Di antaranya yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu manfaat komputer, yang ketiga cara kerja komputer, yang keempat operating system pada komputer, yang kelima aplikasi editing dan manipulasi teks, yang keenam aplikasi presentasi infografis, yang ketujuh aplikasi pengolahan data, yang kedelapan aplikasi browser dan e-learning, yang kesembilan pemanfaatan dan manajemen dokumen online, yang ke-10 aplikasi mobile berbasis Android dan iOS, yang ke-11 aplikasi desain grafis, yang ke-12 editing dan manipulasi gambar digital, yang ke-13 aplikasi mesin virtual, dan yang ke-14 adalah instalasi perangkat. Untuk sistem pembelajaran di masa pandemi ini, Politeknik Imigrasi khususnya di Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian, kami melakukan perkuliahan secara hybrid. Perkuliahan ini dilakukan secara luring ataupun di kelas, atau juga bisa dilakukan dengan metode daring. Untuk metode daring, pembelajaran dilakukan menggunakan Learning Management System atau LMS milik Politeknik Imigrasi, yaitu ELIPS, E-Learning Immigration Polytechnic System, yang bisa diakses melalui elips.kemenkumham.go.id. LMS ini menampilkan fitur yang cukup komplit dari informasi dan metode pembelajaran yang tertuang dalam RPS, fitur manajemen pembelajaran, fitur penugasan, tes, chat, forum, survei, dan juga ada fitur video conference-nya. Dalam LMS ini, peserta didik juga kita dapat pantau secara langsung dan evaluasi secara langsung. Dari absensinya, penyampaian materinya, penugasan, ujian, serta evaluasi akhirnya yang mungkin bisa kita lihat dalam fitur surveinya. Selain itu, Politeknik Imigrasi juga mempunyai aplikasi pendukung lain, yaitu InExam. InExam ini merupakan aplikasi berbasis web yang berguna untuk melakukan tes atau ujian berbasis komputer. Selain LMS, Politeknik Imigrasi juga berupaya mengembangkan dan memperkaya wawasan terhadap aplikasi pendukung lainnya, seperti Zoom, Google Meet, Edmodo, dan juga sampai penggunaan WhatsApp Group. Sedangkan metode pengumpulan tugas, karena sistemnya yang kami pakai menggunakan sistem paperless, maka kami menggunakan LMS Ellipse sebagai aplikasi penjembatannya. Berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran yang saya sampaikan ini bertujuan untuk dapat tercapainya dan terjadinya peningkatan hasil pembelajaran bagi mahasiswa dan juga lulusannya. Yang nantinya diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan, saya di sini juga menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode ceramah atau pencapaian materi. Yang kedua,
yaitu demonstrasi atau simulasi, dan yang ketiga yaitu diskusi kelompok. Nah, di mana metode ceramah di sini saya lakukan dengan harapan mahasiswa nantinya dapat memahami dan juga memperoleh materi secara luas. Kemudian, dalam metode demonstrasi atau praktek atau simulasi, metode ini saya berikan dengan melakukan simulasi menggunakan aplikasi-aplikasi komputer yang sesuai dengan materi. Dan simulasi aplikasi ini juga mengintegrasikan terhadap dunia pekerjaan, khususnya beberapa aplikasi yang ada di imigrasi. Dengan tujuan agar mahasiswa tadi dapat lebih tertarik dan mengembangkan pola pikirnya dalam menghubungkan teori dan prakteknya nantinya. Untuk metode diskusi kelompok, mahasiswa di sini saya bentuk dalam kelompok dan memberikan topik permasalahan atau studi kasus. Dan tentunya semuanya berkaitan dengan data-data keimigrasian, sehingga mahasiswa tadi itu dapat mempresentasikan dan mendiskusikannya secara langsung. Tujuan dari metode diskusi ini adalah agar mahasiswa itu dapat lebih pede atau lebih percaya diri untuk mengungkapkan pemikiran dalam mengembangkan pola berpikir yang kritis, aktif, dan kreatif. Selain itu, saya di sini juga mencoba untuk menerapkan strategi pembelajaran, yaitu dengan cara program based learning atau PBL, di mana strategi pembelajaran ini sangat menunjang sekali di pendidikan vokasi. Dalam strategi ini, kita memberikan kasus kepada mahasiswa atau permasalahan-permasalahan yang konkret, yang aktual, yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di keimigrasian. Salah satu contoh di sini adalah saya memberikan studi kasus atau gambaran terkait data penghuni rumah detensi imigrasi di Indonesia. Dalam data ini, saya ingin menggambarkan bagaimana komposisi antara penghuni rumah detensi imigrasi berstatus pelanggar hukum keimigrasian dan juga penghuni rumah detensi imigrasi yang berstatus sebagai imigran gelap. Data-data ini hanya berupa angka yang belum diolah dan belum disajikan menjadi sebuah informasi. Dari data tersebut, maka diharapkan mahasiswa dapat berdiskusi dan memberikan analisis solusi pemecahan masalah yang terjadi di rumah detensi imigrasi tersebut. Dan kemudian diharapkan mahasiswa itu juga dapat memberikan sebuah informasi berbentuk infografis yang mudah dicerna dengan menggunakan salah satu aplikasi komputer. Untuk mempermudah dalam penyampaian materi, di sini saya selalu mempersiapkan dan menyiapkan bahan ajar berupa slide, presentasi, atau buku ajar, atau buku pegangan, atau handbook, yang semuanya itu harus sesuai dengan RPS. Kemudian, dalam kegiatan praktikum, saya di sini juga menyiapkan atau memberikan modul atau tuntunan praktikum agar mahasiswa dapat melakukan praktikum di mata kuliah aplikasi komputer ini secara baik. Selanjutnya, untuk sistem penilaian di sini meliputi dari aktivitas, kemudian nilai tugas, baik itu tugas kelompok ataupun tugas mandiri, UTS, dan juga kemudian UAS. Selanjutnya, laporan praktek atau kegiatan praktek itu memiliki bobot masing-masing, di mana bobotnya yaitu 50% teori dan 50% praktek. Dalam pembelajaran teori, kriteria dan indikator penilaian ini saya lakukan berdasarkan pada kebenaran penjelasan, kemampuan komunikasi, kerjasama kelompok, dan kebenaran dari jawaban tugas yang dibuat oleh mahasiswa itu sendiri. Sedangkan untuk kriteria dan indikator penilaian dalam pembelajaran praktek di sini, saya lihat dari aktivitas dan juga dari keterampilan mahasiswanya ketika melakukan praktikum, kerjasama kelompok, kebenaran analisis, hasil dari praktek, serta tata bahasa dalam penyusunan laporan praktikum. Nah, kemudian hasil evaluasi nilai tersebut saya infokan secara transparan, tentu saja dapat melalui WhatsApp group, kemudian juga melalui SIAKAT Politeknik Imigrasi, sehingga mahasiswa tersebut dapat melakukan pemantauan secara langsung. Dan apabila mahasiswa tersebut mendapatkan nilai yang kurang baik, kita juga secara segera dapat memberikan remedial atau perbaikan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Politeknik Imigrasi. Nah, berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran dan simulasi mata kuliah aplikasi komputer. Mari kita saksikan video berikut. Mohon dosen menyesuaikan khusus Taruna Politeknik Imigrasi Angkatan 24.
Duduk siap. Gerak. Mengawali perkuliahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, kembali lagi dalam pembelajaran mata kuliah aplikasi komputer. Kali ini kita akan membahas terkait dengan materi aplikasi mesin virtual. Apa sih virtualisasi teknologi atau teknologi virtualisasi itu? Ya, secara sederhana, teknologi ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah komputer di dalam komputer. Maksudnya gimana nih? Komputer di dalam komputer. Dengan teknologi virtualisasi ini, sebenarnya kita bisa membuat komputer virtual di dalam komputer yang sebenarnya, atau komputer fisik kita ya. Sehingga nantinya kita bisa menginstal sistem operasi lainnya ke dalam komputer virtual tersebut. Nantinya di dalam sebuah komputer ini akan bisa berjalan lebih dari satu sistem operasi. Jadi pertanyaan di sini, berapa banyak komputer yang bisa kita jalankan secara bersamaan dalam satu PC atau laptop ya? Sebenarnya nggak ada jawaban pastinya tuh. Karena memang semuanya itu tergantung dari spek hardware yang kita miliki. Kalau RAM-nya besar dan CPU-nya kuat, ya mungkin bisa banyak. Tapi kalau tidak, ya satu aja. Ini mungkin pasti akan menjadi lambat ini. Selanjutnya, apa sih manfaat dari virtualisasi? Mungkin bagi yang pernah main game Android PC, pasti tahu lah sebuah software yang namanya BlueStack. Dan sebenarnya permainan ini sudah menggunakan teknologi virtualisasi. Karena BlueStack ini sebenarnya sudah membuat sebuah HP virtual di dalam sebuah PC atau laptop. Ya. Sehingga aplikasi yang biasa kita mainkan di sebuah HP, itu bisa kita mainkan pula di sebuah PC atau laptop. Selanjutnya, ketika kita belajar pemrograman Android, misalnya menggunakan Android Studio, maka kita di situ akan bertemu dengan emulator Android. Ini juga sebuah HP virtual yang dibuat menggunakan teknologi virtualisasi ya. Virtualisasi ini sering digunakan oleh orang yang ingin belajar sistem operasi lain, misalnya Linux, Ubuntu, ataupun yang lainnya. Sehingga kalau kita misalnya kita salah menginstal Linux atau salah mempartisi atau melakukan kesalahan lain, maka itu tidak akan menghapus data-data yang ada, ya, yang ada di dalam sistem operasi yang sebenarnya. Jadi kalau kita salah install, gampang saja. Hapus saja virtualisasi mesinnya, kemudian kita install ulang Linux-nya. Kemudian manfaat lainnya adalah, terutama untuk server ya, kita bisa memaksimalkan penggunaan hardware. Dengan memanfaatkan komputer virtual atau virtual mesin di dalam server, maka kita tidak perlu lagi membeli atau mengadakan mesin server tambahan. Cukup memaksimalkan apa yang ada. Nah, berbicara mengenai server, teknologi virtualisasi ini sebenarnya banyak dimanfaatkan oleh provider hosting website ya. Ini digunakan untuk menyediakan server virtual. Contohnya kalau kita search di Google, hosting virtual private server, maka akan banyak iklan yang menawarkan VPS. Kita coba scroll ke bawah, kita coba lihat yang ini, kita lihat deskripsinya, paling murah 200.000, ini untuk per bulannya ya, 200.000 per bulan. Kemudian kita lihat di sini, spesifikasinya adalah RAM-nya 512 MB, CPU 0,4 GHz, hard disk 8 GB, dan 200 IOPS atau input output per second ya. Perlu dicatat di sini bahwa hosting VPS ini lebih mahal daripada hosting biasa ya, atau hosting share. Kita cek di sini. Ini hosting share ini harganya mulai dari 15.000 per bulan. Ya, ini memang lebih mahal sih. Karena memang kita menyewa server sendiri ya. Selanjutnya, untuk memanfaatkan teknologi virtualisasi ini, kita harus menginstal aplikasi software khusus. Salah satu aplikasi software yang sering digunakan untuk virtualisasi adalah Oracle VirtualBox.
Selanjutnya, di sini kita akan mencoba melakukan instalasi VirtualBox dan diikuti dengan instalasi Ubuntu. Langkah pertama adalah kita download dulu aplikasi VirtualBox-nya dari websitenya, yaitu virtualbox.org. Klik tombol biru besar ini, VirtualBox 6.1, kemudian pilih window host, save. By the way, sedikit penjelasan mengenai istilah VirtualBox. Jadi, VirtualBox itu ada yang disebut dengan host OS dan ada juga yang disebut dengan guest OS. Host OS itu kalau diterjemahkan adalah sistem operasi tuan rumah dan guest OS adalah sistem operasi tamu. Jadi, host adalah sistem operasi di mana kita menginstal VirtualBox itu sendiri. Misalnya saat ini, host OS yang ada di komputer kita itu adalah Windows 10 dan guest OS adalah sistem operasi yang akan kita install di dalam VirtualBox. Misalnya Linux ya, ataupun sistem operasi yang lainnya. Oke, sudah selesai downloadnya. Kita install. Instalasinya mudah saja ya. Ini tinggal klik next, 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 kemudian next saja. Ini saya uncheck ya, karena saya tidak ingin ada shortcut di desktop dan quick launch bar. Next lagi. Kemudian ini ada warning, katanya jaringan akan diputus untuk sementara waktu saat instalasi berjalan. Yes saja, install, klik finish, maka VirtualBox-nya akan berjalan. Ini adalah tampilan dari VirtualBox-nya. Langkah selanjutnya adalah kita menginstal Ubuntu. Tapi sebelum itu, kita harus mendownload dulu file installer dari websitenya. Kita buka websitenya, ubuntu.com, kemudian pilih download. Di sini kita akan menggunakan Ubuntu desktop, tapi ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah 20.04 LTS, dan yang kedua 20.10. Apa bedanya ini? Nah, kita lihat di sini, LTS merupakan singkatan dari Long Term Service, di mana LTS ini lebih stabil ya daripada yang non-LTS, karena dukungannya itu lebih dari 5 tahun. Jadi yang tipe 20.04 ini akan disediakan update dan lain-lainnya sampai 5 tahun ke depannya nanti ya. Sehingga biasanya kalau kita searching-searching tutorial mengenai instalasi Linux, orang biasanya menggunakan versi LTS. Karena memang dia lebih stabil ya. Sedangkan yang non-LTS ini dukungannya cuma 9 bulan saja ya. Tapi keuntungannya kalau non-LTS ini punya software-software yang terbaru. Oke, kita klik ini ya, yang 20.04 ya. Filenya lumayan besar ini. Ini kira-kira 2,6 GB. Setelah di-download, kita buka VirtualBox-nya. Klik New, kemudian ketikkan Ubuntu, maka type dan versionnya akan berubah secara otomatis. Klik Next. Selanjutnya kita di sini diminta untuk mengatur ukuran RAM. 1 GB ini terlalu kecil ya. Jadi kita kasih 2 GB saja. Kita masukkan 2048, klik Next. Di sini kita diminta menambahkan hard disk virtual. Klik Create. Kemudian formatnya dibiarkan saja VDI. Terus pilih Dynamically Allocated. Sehingga nanti ukuran hard disk virtualnya ini akan menyesuaikan dengan pemakaian kita secara otomatis. Sampai dengan batas yang kita nanti akan tentukan. Yaitu di sini kita tentukan misalnya 10 GB. Klik Create. Oke, selesai. Ini VM atau virtual mesinnya. Dan untuk melihat lokasi penyimpanan file-file, kita bisa klik kanan di sini, kemudian klik, pilih Show in Explorer. Ini hard disk yang tadi ya, yang kita set 10 GB, tapi sekarang ukurannya masih 2 MB saja ya. Nanti ini akan bertambah seiring kita menggunakan VirtualBox-nya, sampai maksimal 10 GB tadi. Selanjutnya, klik kanan di sini, pilih setting. Kita akan mengatur beberapa hal. Pertama kita masuk ke prosesor ya.
kita tambahkan menjadi 2 agar lebih cepat sedikit ya. Kemudian kita masuk display. Untuk video memorinya ditambah menjadi 64 MB. Terakhir kita masuk ke storage dan di sini kita masukkan installer yang sudah kita download tadi. Jadi klik icon DVD ini, choose this file, kemudian kita browse di mana lokasinya. Kebetulan di sini saya simpan filenya di drive A di folder Linux. Pilih filenya, tinggal klik, kemudian klik OK. Nah, sekarang kita bisa memulai virtual mesinnya. Maka selanjutnya adalah kita mulai virtual mesinnya dengan cara mengklik icon start yang ada di atas sini. Ini kalau saya klik di dalam virtual mesinnya, maka akan muncul peringatan ini. Intinya sih kalau kita sudah mengklik dalam Windows ya, itu maka mouse-nya akan di capture. Sehingga pointer mouse-nya itu tidak akan bisa keluar lagi. Jadi kita pilih capture saja ya. Dan untuk keluar lagi, kita harus tekan tombol hotkey, yaitu tombol kontrol yang berada di sebelah kanan keyboard. Sekali saja ditekan ya, maka pointer mouse-nya itu akan bisa keluar. Oke, sekarang muncul informasi bahwa Virtual Machine Report that the guest OS support mouse pointers. Artinya kita tidak perlu lagi menekan tombol kontrol yang kanan tadi ya, atau hotkey untuk bisa keluar dari Windows ini. Ini terlalu kecil ya, jadi saya bikin lebih besar lagi ya. Scale mode switch ya. Di sini kita pilih install Ubuntu, selanjutnya continue, kemudian pilih install third party software, karena kalau tidak, ini terkadang ada video atau audio yang tidak bisa diputar di sini ya. Kita continue. Ini pilihannya 2, erase disk dan install Ubuntu, atau menghapus data yang sudah ada. Kemudian something else, ini untuk membuat partisi sendiri. Partisi cara manual ya. Kita pilih yang pertama saja. Kita akan pakai VirtualBox, jadi aman ya. Kita install now. Kita akan diminta konfirmasi di sini bahwa file hard disk virtual ini akan diformat dengan file system ext4. Continue. Selanjutnya adalah pengaturan zona waktu. Misalnya saya berada di Indonesia Tengah ya, dan saya coba di sini pilih Makassar. Continue. Di sini ada isian untuk mengisi username. Saya pilih Ubuntu saja. Kemudian passwordnya juga saya gunakan Ubuntu. Continue. Selanjutnya adalah proses mengcopy file. Dan ini akan memakan waktu sedikit lama. Akhirnya instalasi sudah selesai. Klik Restart Now. Muncul pesan, please remove the installation medium. Tekan Enter saja. Langsung tekan Enter saja. Muncul pesan lagi ya. Klik saja di sini, do not show this message. Dan Ubuntu-nya sudah selesai diinstal. Sekarang waktunya login. Klik di username. Kemudian masukkan passwordnya. Kita buka terminal. Klik uname-a. Perintah ini untuk melihat versi kernelnya. Proses instalasinya sudah selesai, tapi masih ada satu yang kurang di sini ya. Ini kalau kita coba maximize Windows-nya, resolusinya tidak berubah, malah jadi melebar ke samping. Nah, solusinya kita harus menginstal yang namanya Guest Edition. Sebentar, ini saya harus keluar dari mode scale, tekan Ctrl yang sebelah kanan, kemudian tekan C. Kemudian dari menu device, kita pilih Insert Guest Edition CD Image. Maka akan muncul pesan, CD ini berisi software yang akan berjalan secara otomatis. Apakah Anda akan menjalankannya? Pilih Run ya. Masukkan password. Di sini akan terbuka sebuah terminal emulator, dan di sini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Sekarang sudah muncul pesan, press return to close this window. Tekan Enter. Kemudian kita restart Ubuntu-nya. Tetapi sayangnya di sini tidak ada menu restart-nya ya.
Jadi kita coba restart dari command line saja ya, dari terminal. Ketikkan sudo reboot, masukkan passwordnya, maka Ubuntu-nya akan restart. Kita login lagi ya. Kita maximize. Nah, bisa dilihat di sini, resolusinya langsung berubah menyesuaikan dengan ukuran Windows. Ini bisa kita setting untuk full screen. Caranya tekan tombol hotkey atau tombol kontrol sebelah kanan, kemudian tombol F. Maka akan muncul peringatan, tekan switch, maka Ubuntu-nya sudah bisa kita pergunakan dengan full screen. Baik, sampai di sini dahulu tutorial penggunaan aplikasi virtual mesin dan instalasi sistem operasi di virtual mesinnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Siap, selamat siang, Selamat Bapak. siang, Terima Bapak. kasih atas arahan dan bimbingannya, Pak. Terima kasih, Bapak.